Ini kuburan terbuat dari marmer. Ini batu semua. Nah, ini kebanyakan yang di sini itu didatangkan dari Aswan. Didatangkan dari Aswan. Berarti zaman Mesir kuno. Atau dan sekarang ini sudah ada di Katakoms. Jadi di sini katanya adalah tempat pemakaman Mesir kuno ya. Yang mana di sinilah tempatnya banyak orang menguburkan diri bersama raja-rajanya semasa kerajaan Firaun. Umi tidak tahu betul sejarahnya, tapi Umi berkeinginan sangat penasaran, pengen tahu. Tapi setelah Umi lihat memang banyak batu-batu di sini. Peti Peti seperti batu ya. Nah, dan ada seperti bentuk-bentuk rumah. Sepertinya Umi harus menggali sejarah lebih dalam di sini. Asik, apa ya? Penasaran dan pengen tahu lebih jauh ke dalamnya. Yuk kita masuk ke dalam. Dan ini kita turun ke bawah ini. Ini tahu ke bawah kemana? 30 meter. Dibawa ke bawah semua. Nanti itu diajak perjalanan Umi sama Raja. Misteri ya. Dan Umi tidak tahu. Anak ulun, ini Umi benar-benar penasaran. Tanda tanya kenapa Umi bertekad banget ke Alek ini ya. Dan ternyata yang Umi dapati di sini luar biasa gitu ya. Dan banyak pembelajaran yang Umi ambil di sini. Secara abang yang udah sering kesini nih, jelas dong ke Umi sedikit Pak. Oke, jadi halo teman-teman, nama tempat ini adalah Katakom. El Sukova. Jadi ini adalah tempat pemakaman kuno di era Helenistik. Era Helenistik itu adalah era setelah Mesir kuno sebelum Islam. Jadi di antara kedua itu dimulai dari ketika Alexander the Great menaklukkan Mesir waktu itu. Nah, lalu pemakaman ini adalah salah satu pemakaman temuan terbesar di Alexandria yang kita di sini ada banyak banget bolongan yang dulunya isinya mayat-mayat semua tapi sekarang udah dikosongin. Untuk lebih lengkap kita sambil keliling aja kayaknya biar bisa sambil lihat-lihat. Dan suatu apa ya misteri yang Umi rasakan di sini, suasana itu dingin mencekam. Mencekam itu seperti apa ya? Bukan dinginnya cuaca ya, tapi ada mistiknya, aura mistiknya ada di sini. Ya, kita masuk. Hai, Mas Said mau berbaring di sini kan? Saya itu udah pesan satu kamar nih. Oh, udah pesan satu kamar, Masya Allah. Kamar berapa? Takut nggak muat katanya di ininya di homestay-nya takut nggak muat. Oh, dapat gitu ya. Oke, ya. SD Katakom 2. Ini ruang makan. Ini pas lagi pembuatannya juga dipakai buat istirahat. Nah, yang jadi pertanyaan ini sekarang nih, apakah dulu waktu semasa kepemerintahan Firaun raja tersebut tidak tahu tempat ini? Oh, kalau itu kurang tahu juga, Mi. Nah, Umi jadi pertanyaan nih sama Umi nih. Karena bentuk bangunan yang seperti ini apakah waktu semasa kerajaan Firaun itu dulu ya? Ramses ya? Ya, mereka tidak tahu. Ini kan suatu komunitas ya, suatu kelompok ya. Ya kan, yang menguburkan diri bersama hewan ternaknya dan segala harta bendanya kan. Apakah pemerintah
pada saat itu tidak mengetahui tempat ini? Nah, kalau untuk Ramses sendiri, Ramses itu kan kisaran hidupnya masih tahun 2000 sampai 1000 sebelum Masehi ini. Nah, kalau ini tuh dibangun sekitar tahun pokoknya dari 200 sebelum Masehi sampai 400 Masehian, di rentang waktu 600 tahun itu. Jadi emang masa pemerintahan pun udah di bawah Yunani atau Romawi pada masa itu. Dan tapi emang walaupun di bawah Romawi atau Yunani, pemimpinnya itu tetap disebut Firaun yang jadi gubernur di sini. Iya. Nah, yang pertama itu, apakah mereka tidak tahu? Pertanyaan besar loh. Ya, sepertinya tidak tahu sih, mungkin. Tidak tahu ya. Kalau untuk Ramses, Nggak tahu kenapa mereka bisa mengubur diri di sini rame-rame gitu ya. nah ini makam terus. Makanya lagi mau ini yang paling high. Dan Kenapa disebut pakai? karena tempat lain kan cenderung kotak-kotak doang, nggak ada ukiran kayak gini. Ini paling banyak. Dan kalau dilihat detail secara arsitekturnya, ini udah mix antara Mesir kuno sama Romawi, sama Yunani. Ya, perpaduan. Makanya disebut kayak orang kayak ini kan itu ada jarinya juga loh, nggak pernah mana di dalam motif-motif banyak yang khas Romawi, khas Yunani. Ini juga yang cara ini. Ini semasa pemujaan ke berhala ya? Iya, Nah, serapis. Serapis kan? Belum ada Islamnya ini. Belum ada Islam. Dan ini, apakah ini masih ada isinya di dalam? Udah kosong semua, Mi. Berarti- Cuman ya ini nih emang kalau dari atas ini nggak bisa dibuka guys, karena didesain seperti itu. Jadi ketika ada semisal penjarah datang ke makam ini, mereka ngeliat, wah ini nggak bisa dibuka nih, nggak ada isinya nih kayaknya. Artinya dilewat. Padahal maksudnya dari belakang nih. Oh, Dari belakang sana. Nanti kita keluar muter ke belakang. oh. Iya, maksudnya dari belakang. Sahabat saya Rashid luar biasa. Yang mau ke Egypt, mau ke Mesir, ayo duluan. Sayang. Ada tour Di guide. sini juga gambar-gambarnya ini ngelambangin kehidupan pasca kematian. Ya kan ini kan semasa kehidupan Mesir kuno dan mereka belum mengenal Islam, mereka lebih mempercayai itu berhala, Attack aja. tumbuh tanaman ya, Tanaman. nah binatang gitu. Nah ini ada Dewa Anubis, yang ini lagi membacain kitab kehidupannya. Jadi ini emang menggambarkan kehidupan setelah kematian di mitologi mereka. Bang, kita kehidupan keluar nggak di pameran? Kita beli di Ma'ruf ya. Kita beli deh. Iya. Oh, Terus berarti setiap makam ini mereka punya lubang di belakang. enggak, hanya yang ini. Hanya yang ini lubangnya Yang di ini doang? belakang. Iya, karena ini yang utamanya. Oh. Nah terus ada ini juga nih. Ini nih melambangkan keabadian kalau di Yunani, di Romawi. Entah Romawi entah Yunani saya udah agak lupa. Tapi ini intinya melambangkan keabadian. Oh. Ukiran-ukiran kayak gini. Dan di sini ada beberapa tempat yang ukirannya. Tunggu. Umi gagal paham ketika disebut keabadian itu apa hidup keabadian atau Kayak keabadian setelah meninggal gitu. oh. Iya. Dan ukiran di sini emang belum selesai nih, kayak ada beberapa titik yang kelihatan belum selesai. Nah itu tuh karena emang dari tour guide kemarin pun peneliti pun masih belum tahu apakah karena emang kehabisan dana ataukah emang karena emang proyeknya belum selesai terus keburu meninggal duluan orangnya. Iya. Itu peneliti juga masih bingung, masih belum menyelesaikan masalah itu. Penasaran? Yuk. واللي اتعمل فيلم حلو الفيلم ده ايه لازم تحطي له الحبكه الفنيه وخيال المؤلف Berarti orang Mesir itu kuat dan gampang. Termasuk yang nyoting juga, yang rekam juga takut. Dan sampai di sini dulu, kita lanjut ke tempat yang lain. Ini kan di bawah tanah. Posisi kita ini jauh di bawah, paling bawah. Umi bilangnya kalau di Indonesia ini kita udah kebanjiran bukan? Yang jadi pertanyaan Umi itu sekarang sumber udara, alur udara mereka itu dari mana? Kalau udara malah terbatas nih, cuma dari golongan-golongan tadi. Nah, ini pun pernah sampai kerendam nih, pas awal ditemukan, itu tuh ini posisinya kerendam, kena air. Apalagi kan ini sebenarnya bebatuan kapur, sebenarnya dia rentan juga ketika terkena air. Nah, itu tuh waktu itu sempat terendam gara-gara ada luapan dari bendungan di dekat sini nih. Terus akhirnya ketahuan ada tempat ini, dibersihin dan airnya dibersihin dan akhirnya dipugar lagi. Makanya ada beberapa tempat yang sebenarnya kelihatan kayak udah dibangun ulang, itu karena emang sebelumnya pernah tenggelam.
Iya. Jadi mereka ini di sini asupan udaranya memang Terbatas. Jadi inilah kotak-kotak hotel radio pada zaman kuno ya. Bagaimana Cid melihat ini Cid? Karena Acid kan kalau untuk sejarah Mesir Acid tidak tidak Umi nggak tahu ya mengikuti apa enggaknya Rasid, setidaknya Rasid tahu. Aja coba pahamin dulu nih gimana semuanya, jadi baru bisa bilang iya atau enggaknya ya, karena kan apa baru pertama ke sini ya, dihadapkan sama hal-hal yang begini juga gitu. Iya sih, kaget, kagum, dan penuh tanda tanya dan penasaran yang adanya kita di sini. Oke, kita akan lanjut lagi ke tempat lain. Mungkin kita akan gali terus bagaimana sejarah Mesir kuno di Alexandria. Bisa jadi. Atau kayaknya sih emang ini yang cuman kesalahan Saat penggalian ya. Biasanya emang ketutup. Mungkin di sini ada makam satu yang pas ini mungkin karena tanahnya rapuh, diinjek jatuh kan bisa. Tapi bisa jadi, ya makanya Umi bilang banyak misteri yang tidak bisa kita gali dari waktu yang dekat gitu ya. Perlu waktu dan butuh tenaga dan energi ke sini. Beda persiapan juga. Ini juga kayaknya bagus. Ada lidahnya. Tapi dia batunya juga nggak kokoh-kokoh. Iya, udah batu kapur ini. Iya kapur, karena kalau kita sendiri. Iya. Kan berdua sama Ulum. Udah? Yuk, Yuk. Yuk, kita mau kemana ini? Kayak apa? Mirza. Jak. Semangat kita, Jak. Lupa Umi kemana, Jak? Jak. Nanti kita berkumpul di sini, Jak. Jangan takut, Jak. Makin kesana makin Pasti susah. kesana. Makin susah kan kaki. Ayo. Ayo. Siapa takut? Ayo. Halo guys. Ini Umi. Aduh. Guys, bisa bayangkan nggak seorang Umi Syahrosid? Umi Syahrosid. Udah ayo. Seorang Umi Syahrosid sanggup masuk ke sini. Perlu diperlukan masa sih? Mana itu tenaga muda? Anak muda, ayo. Yang mau ke Mesir, yang mau menimba ilmu ke Mesir dan menggali sejarah Mesir seutuhnya, di sinilah tempatnya. Hai, berapa meter lagi, Za? 5. Aduh, nyampe dah. Astagfirullahaladzim. Allah kabir. Gimana naik ini? Gimana naiknya coba? Ayo. Za, lu masih bernapas, Za? Masih. Ngos-ngosan. Andaikan kita yang terkubur di sini bagaimana? Andaikan kita yang mengalami kehidupan seperti ini gimana? Kameramen selalu selamat. Kameramen mencari selamat dia. Nah ini gimana ceritanya ini? Tunggu dulu. Bantuin dari belakang. Bantu dari belakang. Perasaan udah dipakai. Berarti balik lagi. Jangan ditarik. Itu bukan kita. Cari jalan dulu. Bagaimana caranya? Ini pelajari dulu. Mari kita pelajari, guys. Naik ke sini. Siapapun yang jalan sama Pegang tangan sini. Iya. Begini loh guys, Umi. Astagfirullahaladzim. Dasar Umi. Jadi guys, benar kata orang-orang. Bukan talent sih sebenarnya. Ada sisi yang berbeda antara Umi sama Syahrasid. Umi hobinya berpetualang, Syahrasid hobinya berziarah. Dan kalau seperti ini, Rasid enggak banget sama dia. Tapi kalau Syahrasid ke ulama, ke makamnya wali, itu Rasid banget. Tapi Umi itu lebih tertantang menjelajah ke hal yang kata orang itu apa ya, mustahak gitu. Nah Umi paling suka. Lihat guys, itu jauh loh guys, lubangnya guys, jauh. Ada sekitar 8 meteran. Nah Umi lewat di sini tadi. Dari belakang mantap semua. Iya sih. Gimana Acid? tahu lagi.
nih guys, sudah selesai. Sebenarnya belum selesai sih, masih banyak. Tapi ya karena ya yang kita lihat bukan hanya seperti ini, dan beginilah bukti nyata yang ada di Mesir kuno ini. Ada pemakaman massal namanya ya. Ya, masalah itu dalam kerajaan Mesir kuno ya, tahun Masehi ya. Jadi Yunani kuno banget ya. Gue juga nggak tahu pasti ini karena nah katanya mentalasi kena katanya guys, tapi saya kesini katanya. Tapi Umi enggak, Umi merasa tertantang. Dan ini ada Ageng yang nampil Umi. Kita ada timnya berapa Ageng? 6, kita ada 6. Masya Allah, tim yang solid. Dan satu-satunya tidak dari surga hanya Umi. Dan ini kita rehat sebentar setelah keluar ya, naik dari makam massal di bawah. Nah, di katakom ya namanya. Ya, nah, dan ini 3 dari tim jelajah Mesir yang lagi menggarap videonya, lagi menjelajah, lagi meneliti, lagi menyelusuri misteri apa yang ada di tergantung di bawah. Cuman sayang nggak ada harta karun yang bisa kita ambil untuk kita bawa ke Pulau Indonesia. Yang ada hanya sejarahnya saja. Dan ini adalah Ananda Mirza. Ini adalah Mas Said. Dan ini adalah Ananda Ageng. Biar mereka yang berbicara sendiri bagaimana kesan mereka ikut dengan Umi menjelajah. Kesan ya? Iya. Berkesan. Berkesan. Seperti apa berkesannya? Ya, seru aja gitu, seru. Jalan-jalan ke bawah gitu kan. Lihat ada tiba-tiba ada bangunan di bawah yang nggak ada di Indo. Iya, nggak ada di Indo. Di sini kayak di luar tuh kayak nggak ada apa-apa, ternyata di dalamnya banyak sejarahnya. Terus Mas Said, bagaimana satu tim nih sama Umi kita menjelajah nih gini? Jadi inget mati misalnya. Semua orang pasti ingat mati. Udah berasa ya, udah. Berarti di bawah tadi udah dipesan 1 ya. Nah, Ageng sendiri. Ya, dari saya sendiri sini alhamdulillah ya. Kita berangkat dari Indonesia yang mana kita juga belum tahu Mesir itu seperti apa. Kita tahu Mesir itu pendidikan, kiblatnya ilmu. Tapi ternyata Mesir sendiri itu punya sejarah yang banyak sekali yang belum kita bisa ungkapkan. Dan disinilah kita jadi semakin ingin menggali sejarah yang ada di Mesir ini. Mantap. Dan inilah, jadi kalau dengan, apakah kalian merasa risih dengan seorang ibu gitu ya, sanggup ke bawah dan masuk lorong gitu? Mirza, tadi kita masuk lorong gimana ceritanya tuh? Iya, berani. Nggak berani. Itu kuat lagi. Nah, Masya Allah. Powernya Dan masih power ABG. secara jangan malu-malu. Semangat muda boleh, tapi ABG jangan dong. Nah, jadi secara Umi itu memang hobi yang menantang. Umi itu dari mudanya itu hobi menjelajah dan mencari tahu. Umi tidak akan pernah mau tahu, mendengar, percaya hanya kata orang. Tapi Umi percaya kalau sudah mata kepala Umi sendiri melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari negeri Kinana, Mesir, Egypt.